appreciate Pastor Juan Mogi. Coba tepuk tangan buat dia yang luar biasa dong. Come on. That's right. Thank you for all this. Semuanya ini. Saya yakin banyak saudara nggak akan pulang sama seperti saudara datang. Saudara diperlengkapi, saudara diperluas visi dan cara berpikir saudara. Dan saudara dipercayakan oleh Tuhan untuk menjangkau generasi berikutnya. Untuk dia. And all this thanks to Pastor Juan dan timnya yang luar biasa banget. So, yes. Silakan duduk saudara semua. Silakan duduk. Selamat pagi. Saya mau ambil beberapa waktu saja untuk say thank you kepada tim JPCC Worship yang sudah melayani kami tadi pagi. Love you guys. Kalau saudara bertanya, kok nggak ada JPCC Worship Youth-nya? Karena tim youth kami, salah satu pemimpin pujian dan pemain keyboardnya hari ini menikah hari ini. Jadi mereka semua lagi sibuk di wedding dan minta kakak-kakaknya untuk bertugas hari ini. Dan kakak-kakak juga sangat mengasihi next generation, jadi mereka ada di sini. Tadi lihat ya worship leadernya Alfred gitu ya, dan Ferry mungkin nggak selincah yang youth lagi, tapi mereka excellent karena mereka memberikan lebih dari yang diharapkan. Yang diharapkan mereka cuma keagunganmu, tapi mereka keagunganmu, kedahsyatanmu. Appreciate you for that. Love you guys, alright. Oke, saudara, pagi hari ini saya dipercayakan untuk membawa sesi mengenai how to start sesuatu, how to start a youth ministry. Saya beberapa waktu sebelum conference ini saya sempat bertemu dengan Pastor Owen dan timnya yang luar biasa banget. Dan kami bahas kira-kira apa yang bisa saya kontribusikan ke dalam conference ini. Jujur saudara, kalau saudara kenal saya secara pribadi, saya bukan orang yang terlalu nyaman di panggung seperti Pastor Juan gitu. Tapi saya senang bangun tim. Saya senang ngobrol sama anggota tim. Saya senang untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi kalau saya seolah-olah gayanya lebih ngobrol sama saudara, nggak apa-apa ya saudara ya. Hari ini, jadi saya lebih suka ngobrol sebenarnya. Jadi kalau saudara mau ngajak saya ngopi, I'm very free and open and available. Got that. Oke. So, saya juga diminta untuk cerita sedikit mengenai perjalanan kami di PCC Youth Ministry. Dan itu yang akan saya berusaha bagian pada saudara, nggak hanya sekedar prinsip atau teori yang kami percayai, tapi juga bagaimana sih perjalanannya kami menerapkan apa yang kami pelajari selama beberapa tahun ini. Sedikit latar belakang saudara, saya dipercayakan menjadi seorang youth pastor, youth ministry director baru 3 tahun yang lalu. Jadi saya ini newbie gitu ya. Saya masih amatir, saya masih terus belajar. Jadi saya hanya mau bagian kepada saudara apa yang sudah berhasil buat kami selama 3 tahun terakhir. Dan sebelum itu saya memang terlibat dalam youth ministry, tapi bukan saya yang menjadi ketuanya, saya bukan memimpin itu, saya di bawah kepemimpinan Pastor Sidney Mohede dan Jusar Badudu selama 8 tahun di Oksigen bersama beberapa teman-teman di sini juga. Dan kami mengalami sebuah transisi yang cukup drastis 3 tahun yang lalu dalam pelayanan youth kami. Dan itu yang saya bagian pada saudara semua, oke? By the way, saya nggak tahu saudara nyambung atau enggak soal ini, tapi salah satu dilema terbesar seorang youth pastor setiap pagi ya, bangun pagi berdoa gitu, selalu tanya Tuhan hari ini melayani youth pakai apa ya, pakai baju apa ya. Jadi, kan apalagi kemarin di conference ya, Kak Victor sudah berkata, fashion gitu, wah itu. Kalau misalnya saudara masih muda dan masih remaja, saudara nggak pusing. Pokoknya yang saudara selalu buka lemari, baju yang saudara suka pakai aja gitu ya. Tapi kalau saudara sudah usianya udah nggak remaja lagi, harus fokus, konsentrasi dan berpikir gitu ya. Aduh yang ini nyambung gak ya gitu. Terus kadang saya foto, saya kirim ke teman-teman, is this a good idea gitu. Dan mereka katakan, Kenny jangan pakai celana yang itu, ganti lagi gitu ya. Dan dilema seorang youth pastor ya gak Pastor Owen ya. Tadi dia share juga yang sama gitu. Jadi perlu upaya yang besar untuk kita bisa nyambung dengan generasi berikutnya. Dan hal-hal kecil pun jadi pusing juga gitu. Jadi itulah derita seorang youth pastor. Tapi pagi hari ini saya dapat hikmat dari Tuhan luar biasa banget. Saudara tahu ya kerjaan setiap pastor kalau bangun tidur, hal yang pertama yang dia lakukan apa coba?
Saya cek handphone, saudara. Ada yang bilang, berdoa kak. No. Saya biasa cek handphone, saya lihat, saya buka path tadi pagi. Sambil berpikir, hari ini pakai baju apa ya. Terus Roh Kudus berkata pada saya, kan t-shirt Jiggle keren. Oh pakai itu aja. Oke, jadi saya pakai hari ini. Ini luar biasa banget gitu ya. Terus kedua, ya Tuhan terus pakai apa? Masa t-shirt doang cupu banget gitu ya. Dan saya buka sosial media. Dan ternyata pagi ini, semua anak-anak muda itu pada heboh soal situasi di istana tadi malam atau tadi pagi gitu. Dan yang dihebohin ternyata apa tau gak? Jaketnya RI1. Kok jaketnya kayak jaket Zara ya katanya. Dan mereka ambil foto Zara dipasang bersama dan saya pas lihat gue juga punya jaket yang sama. Saya bilang oke, RI1 pakai, gue juga pakai hari ini gitu ya. So, saudara kalau mau cari tahu caranya nyambung dengan generasi berikutnya, Tuhan akan selalu buka jalan buat saudara tahu hari ini. So ya kayaknya gak lucu, ya udah gak apa-apa deh. Ya udah gak apa-apa, ya udah belajar. Jangan banyak ngomong kan, ajarin aja langsung. Oke, so kami memulai JPCC Youth Ministry tahun 2004. 2004 dibawa ke pemimpinan Pastor Sidney Mohede dan Pastor Jusar Badudu. Dan kami sebut itu Oksigen dulu. Mungkin ada teman-teman yang pernah ikut ibadah di Oksigen dan beberapa teman-teman di sini juga karena Oksigen lahirlah True Worshipers Youth dulu ya, kalau saudara masih ingat zaman-zaman True Worshipers, sekarang sudah ganti nama jadi JPCC Worship dan itu tahun 2004 dan kami menciptakan momentum yang sangat luar biasa karena dikenal sebagai pelayanan yang kreatif, yang sangat dinamis, yang relevan dan yang berani mencoba hal-hal yang baru. Dan minggu demi minggu kami selalu berusaha untuk menyajikan sesuatu yang berbeda, yang menarik perhatian, membungkus firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Karena gereja kami sangat mengasihi next generation, sangat mengasihi generasi. Jadi selalu ada upaya mencari cara untuk connect dan nyambung dengan generasi berikutnya. Dan lahirlah Oksigen di tahun 2004, gereja kami mulai 1999, jadi usianya 5 atau 6 tahun kalau nggak salah. Dan yang terjadi adalah berjalan dengan sangat baik selama beberapa tahun. Setahun, 2 tahun, jumlah kami bertambah sampai 300, 450 orang setiap kali kami bertemu setiap hari Sabtu. Namun yang menarik adalah saudara, setelah menjalankan selama 4 atau 5 tahun, kehadiran kami mulai menurun. Ciut, setiap minggu saya melihat jemaat berkurang. Kami pindah dari auditorium kami, tadi awalnya kami ada di bar, ya. Itu nanti ada cerita lainnya tapi bukan di sesi ini. Setelah itu kami pindah ke gereja, dulu kami gak punya gedung tapi lalu kami mendapatkan sebuah fasilitas dan kami beribadah di situ. Beberapa saat kemudian kami pindah dan setiap kali kami pindah ke tempat yang lebih kecil dan lebih kecil dan lebih kecil lagi. Nah, kami bertanya kenapa ya? Gereja kami ada banyak anak muda tapi mereka maunya ikut ibadah umum. Atau gak ikut ibadah sama sekali. Dan sekedar informasi saja pada saat itu kami menentukan bahwa kami mau menjangkau anak-anak SMA dan mahasiswa. Jadi usia untuk Oksigen pada saat itu adalah 15 sampai 21 tahun. Dan saya di bagian kepemimpinan Oksigen, salah satu tim dari Sidney dan Jusar, kami kadang bingung mau bikin acara buat anak-anak SMA yang mahasiswa gak mau datang. Bikin acara untuk mahasiswa yang SMA gak mau datang. Bikin party-party gitu ya, bikin games. Anak SMA suka banget, tapi yang kuliah gak ada. Bikin seminar, love, sex, dating. Kita pikir, wah semua ini pasti mau datang gitu ya. Datang pas kami datang hanya mahasiswa yang datang. Bahas soal tujuan hidup, yang mahasiswa katakan, SMA gak ada, males deh. Bingung cara kami menyajikan ibadah dan kalau kami habiskan budget segitu banyak bikin sesuatu yang kreatif. Yang SMA bilang, wah ini keren banget. Promosinya bagus, desainnya bagus. Yang mahasiswa berkata, basi. Bingung dan terjadi krisis identitas cukup lama. Dan karena kami gak jelas pesan yang mau disampaikan, kami terus berusaha untuk menyajikan sesuatu yang baru dan kreatif. Saudara kayak gini-gini ya. Kayaknya meskipun saya pakai baju gini, kayaknya serius banget nih orang gitu. Tapi pernah dipaksa pakai kostum Batman lah, pakai kostum. Saya ingat kalau nggak salah Sidney pernah khotbah pakai kostum pirate gitu ya. Distracting banget mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi ini kostumnya pengen diketawain terus gitu ya.
Jadi kami sudah coba segala sesuatu, hal-hal yang kreatif, hal yang kayak, pokoknya begini. Kami selalu ada aturannya. Kalau orang bilang, emang di gereja boleh gitu? Kita akan lakukan. Apapun caranya untuk kita menarik perhatian mereka. Kalau kita pikir ini pasti, ya of course batasnya nggak boleh sampai dosa gitu ya. Tapi pokoknya kalau mereka nggak pernah lihat itu di gereja, kita bawa ke gereja deh. Dan kita habiskan budget, waktu, tenaga. Tapi dampaknya berkurang, jumlahnya berkurang. Tahun 2012, pada saat Oksigen, saya mengambil alih youth ministry JPCC pada saat itu namanya Oksigen. Yang tadinya kami sudah peak di sekitar 496-500 orang. Pas serah terima ke saya 40 orang. 40 people. Termasuk leadersnya. Jadi kalau saudara hari ini keluar dari tempat ini dan saudara berkata, oke, mata saya terbuka, saya sekarang sadar bahwa generasi berikutnya ini penting. Ya. Tahukah saudara bahwa cara saudara pun nanti akan menentukan apakah saudara berhasil atau tidak. Dan itu yang saya ingin bagikan pada saudara pagi hari ini. Timer ada di situ. Puji Tuhan. Oke. Nah, tapi sebelum itu saudara, saya ingin bagikan keberhasilan kami di Oksigen. Oke? Keberhasilan kami adalah mencetak pemimpin-pemimpin baru untuk gereja kami. Karena hari ini banyak sekali ketua departemen di JPCC adalah jebolan leader di Oksigen. So itu luar biasa sekali. Jadi Pastor Sidney, Pastor Jusar, mereka memuridkan orang-orang yang ada sekeliling mereka. Bahkan Andrianto di sini salah satunya menjadi MD juga di youth. Dan saya melihat leader-leader yang dekat dengan Pastor Sidney dan Pastor Jusar begitu luar biasa hasilnya. Tapi hanya terbatas di level kepemimpinan. Yang saya lihat jemaatnya gitu-gitu aja. Bahkan ada beberapa anak-anak dari staff kami sendiri di kantor JPCC yang gak mau ikut youth ministry. Hanya leader-leadernya saja yang jadi, yang bertumbuh. Dan juga contohnya kami gak memiliki komunitas yang kuat di youth. Gak ada sama sekali. Jadi semua leader yang kami hasilkan itu hanya berguna di level kepemimpinan gereja. Tapi tidak ada manfaatnya untuk komunitas secara keseluruhan. Oke? Is this oke dengan saudara sampai sini? Ya, oke. Nah, sampai satu saat kami berdoa bersama-sama. Saudara, langkah pertama berdoa selalu. Berdoa, cari wajah Tuhan, cari hikmat dari Tuhan. Kami disadarkan dengan 3 ayat yang saya ingin baca pada saudara. Bukan 3 ayat tapi 3 perikop bagian ayat. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Ya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, boleh saya bacakan semua ayat-ayat dulu lalu saya akan bicara sama saudara ya. Saya kasih landasan dulu. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang terakhir, lalu kita ngobrol sedikit. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan berbicara kepada kami melalui 3 ayat yang baru kita baca tadi. Bahwa setiap gereja, baik itu untuk pelayanan remaja ataupun orang dewasa,
Dipanggil untuk melakukan sesuatu yang sangat spesifik. Sangat fokus. Sangat simple. Yang saya temukan, kalau saudara bisa setuju dengan saya, melalui ayat yang kita barusan baca tadi, Yesus memanggil kita sebagai murid-muridnya untuk mengasihi dia dan mengasihi sesama. Lalu di bagian berikutnya, mengasihi sesama sama seperti dia mengasihi kita. Dan perintah yang sangat jelas, amanat agung, yaitu apa? Jadikanlah bangsa-bangsa muridku. Saudara, kalau perhatikan firman Tuhan, perintah spesifik sekali dia berikan kepada murid-muridnya, kepada gerejanya. Lalu setelah kami baca ini dan kami berdoa, kami sadar satu hal. Wait a minute. Yesus gak pernah memerintahkan satu pun dari murid-muridnya untuk mendirikan gedung gereja. Gak pernah. Dia gak pernah memberi perintah untuk membangun sebuah denominasi. Dia gak pernah memberi perintah untuk gerejanya bikin program-program. Dia gak pernah suruh gerejanya bikin album. Dia gak pernah suruh gerejanya bikin festival anak muda. Dia gak pernah suruh gerejanya bikin persekutuan wanita. Atau pria. Atau olahraga. Dan apa yang dia suruh? Belajar gini, mereka akan melihat kamu berdasarkan seberapa kamu mengasihi satu sama lain. Mereka akan tahu kamu muridku dari karakter kamu dan perilaku kamu. Mereka nggak akan tahu kamu muridku hanya karena kamu nyanyi lagu rohani. Bukan karena kamu punya LED keren di gereja. Bukan karena musiknya bagus ya. Bukan karena, kamu hip sekali, fashion kamu nyambung. Bukan karena itu. Dunia akan mengenal kamu adalah murid-muridku. Kalau kamu bisa mengasihi satu sama lain. Saudara, mengasihi satu sama lain. Itu susahnya minta ampun. Kalau saudara gak yakin, yuk gabung ke JBCC. Karena di Gilgal semuanya mengasihi satu sama lain. It's amazing. Saya melihat di sini, wah mesra banget. Saudara ke JBCC. Ya Fred ya. Kenapa sih programnya harus kayak gini? Kenapa sih ini? Ini enggak efisien nih. Lalu saya ada usul gitu. Egonya membesar. Saudara, selama saudara dan saya masih ada dalam daging ini, kemampuan kita untuk secara tulus mengasihi satu sama lain itu mujizat, saudara. Dunia tuh harus lihat, kok mereka meskipun berbeda pendapat, mereka memihak orang yang berbeda, mereka mungkin gak setuju dengan isu ini dan itu, tapi kok bisa mengasihi satu sama lain ya. Saudara, dunia ngelihat saudara mengasihi satu sama lain dengan segala perbedaan dan ketidaksetujuan kita. Saudara, mereka bengong, saudara. Kenapa saya ngomong ini? Apa hubungannya dengan youth ministry? Karena kami memutuskan untuk membangun sebuah generasi yang seperti itu. That's it. Itu keputusan kami. Kami katakan, kalau misalkan gak ada lagi program, gak ada lagi budget, gak ada lagi fasilitas. Apa sih yang paling penting? Kami nyatakan, yang paling penting adalah orang yang dipercayakan kepada kami, yang berusia 12 sampai 17 tahun, bisa menjalankan perintah utama dari Tuhan dan mengerti amanat agung. Gak hanya mengerti, melakukan. Jadi semua program yang kami adakan, semua acara, semua seminar atau konferensi, semua sumber daya bukan untuk menciptakan sesuatu yang keren. Semua kami tuang untuk memastikan bahwa dia ini menjalankan amanat agung
dan menghidupi perintah utama. Oke? Ada banyak hal yang saudara perlu pelajari tentu untuk mengerti karena zaman selalu cepat berubah, teknologi berubah, cara budaya selalu berubah. Tapi ada dua hal yang akan selalu dibutuhkan oleh anak-anak. Bahkan dari kecil sampai usia 17 tahun. Oke? Saya kasih ke saudara semua. Yang pertama, mereka ini perlu seseorang. Mereka perlu seseorang, someone. They need someone. Saya nggak peduli dia latar belakang apapun, dari manapun, dimanapun, setiap manusia perlu seseorang yang lain. Cie. Kalau anak-anak remaja saya di sini melihat saya barusan berkomentar seperti itu, pasti pada teriak, alay banget kak, gitu ya. So, someone, seseorang. Yang kedua, mereka perlu someplace. Sebuah tempat. Seseorang yang dapat dipercaya, yang konsisten, yang dimana dia bisa jadi diri sendiri, dia merasa aman bersama dia, dan seseorang yang bisa menjadi contoh dan teladan buat mereka. Karena saudara, kami temukan bahwa anak-anak muda itu nggak belajar, nggak berubah karena informasi. Kalau anak-anak muda berubah karena informasi, nggak ada lagi yang narkoba, nggak ada lagi yang merokok. Mereka datang dan mereka tahu. Saudara harus mengerti, generasi yang kita layani ini, next generation. Hidup mereka sulit. Saya berharap saya bicara pada generasi yang lebih tua, sekarang lebih dewasa, Gen Y ke atas. Generation Z, Gen Z yang lahir di atas tahun 2000 adalah generasi yang paling stres dan depresi sepanjang sejarah manusia. Hidup mereka enggak, saudara, waktu saudara dan saya masih remaja, kita dapat informasi cuma dari koran. Oh, itu generasi saya sih gitu ya. Cerita orang lain, nonton berita. Kalaupun saya nonton berita, saya harus pastikan jamnya tepat ya. Dunia dalam berita gitu. That's the only time. Dan kalau misalkan saya udah ketiduran, that's it, saya miss berita itu. Anak-anak sekarang dari usia apapun sudah berikan mereka iPad, iPhone, tablet, komputer, PC. Dari usia manapun, mereka udah melihat perang. Mereka melihat skandal. Mereka melihat kegagalan moral. Mereka melihat ekonomi yang jatuh. Dari sejak usia 5-6 tahun, mereka dibombardir dengan realita dunia. Jadi saudara jangan keburu bete. Kalau mereka datang ke gereja, saudara mimpin pujian, mereka bengong di situ. Dan saudara yang kelahiran 80-an, 90 berkata, God is good, God is awesome. Mereka melihat saudara, what are you talking about? Lu tinggal di dunia mana? Gak lihat sekeliling gua. Gak baca, gak lihat YouTube. Gak buka Twitter. Gak lihat Instagram. Gak lihat apa yang sedang terjadi sekarang. Lu hidup di dunia mana sih? Ini generasi yang kita layani, saudara. Mereka mencari jawaban. They need someone. They need a place. Mereka perlu itu. Oke, sampai sini ya. Terlalu serius kayak nih. Oke. Saudara, saya serius karena saya passionate dengan hal ini. Saya ingin saudara pulang dan saudara benar-benar ngerti ini. Oke. Nah, mereka perlu someone. Mereka perlu someplace. Kalau saudara mengerti dua hal ini, maka saya kasih saudara tiga kategori hal-hal yang harus saudara perhatikan pada saat saudara kembali dan mau memulai sebuah pelayanan next gen. Oke, 3 kategori besar. Siap saudara? Yang pertama, saya mau menggaungkan, mengiyakan apa yang Pastor Juan katakan kemarin. Yang harus saudara persiapkan di dalam pelayanan saudara adalah struktur.
Jawaban kami, who is the someone, siapa itu, dan someplace, tempat yang harus mereka pergi adalah kelompok kecil. Itu jawaban kami. Jawaban kami bukan ibadah minggu, bukan youth service, bukan youth conference, bukan youth revival. Jawaban kami adalah mereka harus kita arahkan supaya mereka tiba di tujuan akhir, yaitu apa? Kelompok kecil. Dari sejak mereka masuk pintu gereja atau dari sejak mereka berkenalan dengan seseorang dari gereja, proses itu dimulai. Proses itu dimulai untuk membawa mereka menuju someone dan menuju someplace. Karena manusia harus ada pergerakan, harus ada progres. Kita nggak bisa statis saja. Harus mengalami sebuah pertumbuhan. Jadi pada saat saya kontak dengan seseorang yang di gereja atau saya masuk dalam pintu gereja, dimulailah proses someone dan someplace. Dan yang diperlukan untuk membawa mereka ke sini. Saudara tadi pagi bangun tidur dari rumah saudara ke sini atau dari hotel dimanapun. Apa yang saudara lewatin? Saudara lewatin sebuah jalan, ya kan? Ada yang lewat tol, ada yang lewat jalan lain. Tapi sadarkah saudara bahwa jalanan itu adalah sebuah struktur yang diciptakan untuk membawa saudara dari satu lokasi ke lokasi lain. Kalau saudara sadar bahwa diperlukan sebuah struktur dalam pelayanan, saudara harus pikirin nih. The moment saya jabatan tangan dengan seorang remaja, the moment anak remaja itu masuk dalam gereja, strukturnya seperti apa? Untuk membawa dia bertemu dengan seseorang dan sebuah tempat. Jalannya apa? Saudara, paling sulit kalau jalanan tuh gak jelas. Saya kadang kalau pakai Google Maps atau Waze gitu ya, enak gitu karena jalan jelas. Oke, di sini macet, di sini ada kenal, di sini kayaknya ada penutupan jalan, saya muter lagi di sini. Jelas enak, saudara. Tapi kalau saya nggak jelas jalannya seperti apa, malas juga yang mau datang ya. Kadang harus kayak mungkin berhenti tanya lagi setiap 5 menit berhenti tanya orang gitu. Jadi saudara jalannya, strukturnya harus jelas bagi saudara yang mendesain struktur dan juga bagi mereka yang menggunakan strukturnya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kalau saudara mau bicara soal menjangkau generasi berikutnya, saudara harus bertanya, struktur kita seperti apa sih? Lalu pas mereka tiba, bentuknya seperti apa? Apakah kelompok kecil kita bisa untuk 20 orang, atau untuk 10 orang, atau untuk 5 orang? Gak ada benar, gak ada salah, saudara tentukan sendiri. Tapi prinsipnya adalah saudara kudu bangun sebuah struktur. Struktur tim pelayanan saudara. Karena doa saudara boleh campur tangan Tuhan ada, tapi Tuhan telah memberikan saudara dan saya imajinasi, kemampuan, potensi. Kita adalah cerminan Allah. Di mana dia mau untuk kita mendesain sebuah struktur yang jelas. Untuk membawa seseorang menuju ke tempat yang diinginkan. So yang pertama adalah struktur. Struktur begitu penting dan tidak boleh diremehkan. Yang berikutnya, yang kedua, selain struktur, adalah memberdayakan pemimpin. Memberdayakan pemimpin. Saya pakai beberapa simbol, saya akan jelaskan kepada saudara. Saya pakai titik kecil ini biasanya untuk melambangkan anak remaja yang ingin saudara layani. Oke? Dia perlu struktur. Yang kedua, saudara harus memberdayakan pemimpin. Kalau saudara mau menjangkau anak remaja yang banyak, tahukah saudara nggak mampu sendirian. Yang ikut kelas Pastor Owen kemarin luar biasa banget. Dia berkata perlu dibangun sebuah tim. Perlu tim. Tapi nggak hanya sekedar tim yang untuk saudara suruh-suruh. Tim yang saudara bangun harus diberdayakan. Bukan perdayakan, berdayakan. Di-empower saudara. Apa itu empower? Empowerment adalah distribusi kuasa. Supaya apa? Supaya saudara nggak cepat mati. Maksud saya adalah gini saudara. Tahukah saudara kapasitas saudara untuk menggembalakan itu sangat terbatas? Sangat terbatas.
Kalau saudara mau cek riset, sebenarnya efektif seorang bisa menggembalakan hanya 12. Risetnya di mana? Tuhan Yesus, 12 orang. Saya nggak berani lebih dari Tuhan Yesus. Kalau saudara mau menjangkau 50-60 orang, saudara perlu at least 5 orang lain. Kalau saudara mau menjangkau 120, saudara perlu 10 leaders. 10 orang lain. Dan begini saudara, saya sering kali berkata kepada tim saya, hey, sejujurnya saya bukan youth pastor. Kalian semua yang youth pastors. Bukan saya. Saya nggak kenal orang tua mereka. Saya nggak tahu sekolah mereka. Saat ini kami melayani sekitar 600 anak-anak remaja dan saya nggak tahu masalah mereka masing-masing apa. Bayangkan kalau 600 orang setiap hari nanya ke saya, Kak ini bagaimana caranya ya? Nggak mungkin. Saudara perlu memberdayakan pemimpin, leaders. Dan saudara kudu aman. Saudara bukan jadi orang yang dicari terus. Kalau saudara jadi seorang pemimpin yang selalu ingin merasa dibutuhkan, saudara nggak siap jadi youth leader. Karena seorang youth leader harus kudu rela untuk membagikan otoritas kepada orang lain. Nanti kalau pengajarannya ngaco gimana? Ya udah, saudara nggak bisa mengendalikan. Makanya penting tuh saudara pilih orang yang tepat. Penting dan ada banyak workshop yang saudara bisa pelajari. Tapi saudara, saya katakan ini penting sekali. Nah, di JPCC yang kami lakukan. Sama, yang punya hati yang sama, yang mengerti bahwa setiap anak remaja perlu seseorang dan sebuah tempat untuk kita duduk sama-sama dan dilatih untuk menggembalakan anak-anak remaja. Dengarkan baik-baik saudara, keberhasilan pelayanan youth atau remaja saudara sangat tergantung dari seberapa jumlah orang dewasa yang mau terlibat. Harus. Makanya yang saya katakan saudara, ini bukan pelayanan departemen saja. This is a whole church. Satu gereja harus punya passion untuk next generation. Kalau passion itu hanya didelegasikan kepada satu departemen, kagak akan berhasil. Saudara harus merekrut sebanyak mungkin orang-orang dewasa. Karena apa saudara? Kalau saudara percaya bahwa anak-anak ini berubah karena teladan atau contoh, maka saudara perlu banyak teladan dan contoh. Kalau saudara percaya bahwa informasi mengubah mereka, saudara cuma perlu cari pengkhotbah. That's it. Jadi saya bisa tahu prioritas saudara di mana. Kalau saudara cuma sibuk training pengkhotbah, mimpi pujian, saudara masih berpikir bahwa gue tinggal kasih mereka informasi aja. Tapi kalau saudara mengerti bahwa mereka perlu seorang teladan, saudara akan memposisikan banyak teladan. Kesibukan saudara sebagai youth pastor, youth minister adalah mencari orang-orang yang bisa menggantikan saudara dalam kehidupan mereka sehari-hari. Empower the leaders. Empower the leaders. Kalau ada orang tua yang telepon saya, Pastor Kenny, anak saya ada masalah. Saya katakan, Ibu, I love your child. Tapi saya nggak bisa ada di situ. Tapi pemimpin saya bisa hadir di rumah ibu. Saya kirimkan dia ya. Dan mulai sekarang, stop calling me. Saya lakukan berkali-kali. Karena saya ingin orang tua tahu bahwa I'm not the youth pastor. Itu ketua kelompok selnya yang youth pastor. Leadership. Empower the leader. Berdayakan pemimpin. Yang ketiga dengan cepat waktu saya sudah mau habis. Actually sebelum itu saya ingin tunjukkan pada saudara sebuah video. David boleh berdiri sebentar David. Saudara ini David T. Bisa menghadap ke jemaat. Oke. Saudara ini David T. David 3 tahun yang lalu join youth ministry kami. Dia sebenarnya katanya sih dia nggak mampu apa-apa. Tapi saya melihat dia dari nggak bisa khotbah sekarang sudah bisa khotbah. Tapi di luar itu dia juga memimpin sebuah kelompok usia berapa sekarang? Grade 10 itu kelas 10 gitu ya. Kelas 10 sama 3 tahun terakhir dia luar biasa banget. Nah saya ingin tampilkan sebuah video kesaksian yang baru kami tampilkan minggu lalu. Salah satu anak didikannya David. Oke silakan, video Yohanes. Kelas 9 itu hektik banget di sekolah tentang ujian nasional.
beberapa bulan pertama pas gue mengikuti tryout itu, hasilnya tuh bisa dibilang jelek banget. Karena dari 360 orang, ranking gue tuh cuman di antara 250 sampai 300. Dan gak pernah lebih tinggi dari itu. Ketika gue ngeliat nilai-nilai gue itu, gue merasa gue udah gak bisa ngapa-ngapain. Gue kehilangan kepercayaan diri gue kehilangan mood belajar gue juga. Orang tua mutusin untuk kita sekeluarga tuh pindah ke tempat tinggal dekat sekolah. Karena waktu itu memang kondisi keluarga gue juga lagi kurang bagus. Setelah gue masuk ke JPCC Youth, gue ketemu teman-teman baru sama mentor-mentor yang benar-benar support tiap saat. Ada satu series yang judulnya Dateable. Di Dateable itu bahas tentang cara bangun hubungan sama pacar gitu kan. Tapi di akhir series itu dibilang juga bahwa setiap hal yang ada di series itu juga bisa kita terapin ke orang tua. Gue ternyata sadar selama gue hidup itu gue belum pernah meluangin waktu gue untuk curhat sama orang tua, ngobrol sama orang tua tiap malam. Setelah gue menerapkan hal-hal itu, terus jalin komunikasi sama orang tua gue, ternyata orang tua gue tuh benar-benar support dan mereka membuat semangat gue tuh kembali. Dan kemudian setelah dapat dukungan dari keluarga, dari teman-teman grup, dari mentor, gue bisa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Nilai UN gue paling tinggi di sekolah dan di Jakarta. Saudara, ini disinilah program-program saudara, acara seperti Youth Festival saudara, semua production media saudara, ataupun fasilitas saudara, adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif, bukan untuk entertainment. Semua katakan kiri kanan saudara, bukan untuk entertainment. Tujuannya bukan entertainmentnya, tujuannya adalah untuk memfasilitasi terjadinya pemuridan. Salah satu contoh yang kami lakukan, oke, untuk menciptakan suasananya. Oke, sebelum ibadah dimulai, dulu kami ada kebiasaan putar video. Saya kasih contoh praktis saudara ya. Yang kami temukan kalau mereka datang dan video berputar, mereka duduk dan nonton videonya sebelum ibadah mulai. Jadi apa yang kami lakukan? Kami tiadakan videonya, pasang grafik saja, lalu pasang musik, dan musiknya dinaikkan ke level yang cukup keras tapi masih cukup untuk mereka berbicara. Sehingga kalau orang masuk ke dalam sebuah ruangan, mereka nggak merasa krik, 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 krik. Tapi musiknya cukup tinggi untuk, oke, ini kayaknya gue nyaman di sini, ya. Lalu kalau ada mendekati mereka, masih bisa ngobrol. Serius mau reach next gen, ini mitra yang terpenting. Gereja harus stop berkompetisi dengan keluarga. Saya selalu bilang begini, ada banyak orang yang mungkin nggak mengerti cara membapai anaknya. Guess what? Gereja bisa bantu. Dan saya katakan, gereja jangan jadi pengganti. Gereja adalah keluarga. Amin. I love my church family. But my church family is not my real family. Saya dulu berharap gereja bisa bergerak dan menolong orang tua saya untuk mendidik saya dengan jauh lebih baik. Terlepas dari mereka mau atau enggak, tapi gereja harus bergerak dan berupaya untuk memastikan next gen. Saudara, kalau saudara bisa mengerti ini, saudara pulang, saudara rancang ini struktur kepemimpinan dan suasana, you'll change the next generation. Saya yakin banget, saya yakin banget. Saya selama ini mode masih seminar, saya berharap saudara dapat semua informasi ini. Tapi saya selalu katakan bahwa kalau mau ngobrol, let's talk. Pastor Owen juga, kita sering ngobrol tentang apa yang saya bagian hari ini. Tapi saya berharap saudara clear dengan 3 hal ini. At least bisa membantu saudara untuk ciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, my time is up, tapi saya akan tutup dengan satu video. Inilah kesaksian dari sebuah keluarga yang justru mengalami hasil dari apa yang kami lakukan selama ini. Oke, di JPCC Youth. Boleh silakan diputar. Andrea memang dari kecil tipe anak yang dewasa ya, nggak pernah repotin dan cenderung sangat ngerti gitu sama orang tua. Tetapi ada masa-masa di mana kami merasa Andrea tumbuh menjadi anak yang pasif dan nggak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya dia.
kalau misalnya aku cerita sama papa mama tuh jadi mereka bakal mikir kayak gimana gitu. Will they like it or will they not agree to it? They're older gitu kan, so way of thinking itu nggak kayak kita gitu lah. Dulu setiap hari Minggu kita berdua ajak Andrea untuk ikut bersama kita untuk ke gereja. Tetapi yang sering terjadi adalah Andrea sulit sekali untuk bangun pagi. Kalaupun pergi ke gereja, seringkali kita perhatikan di tengah-tengah kebaktian, dia ngantuk, mungkin melamun, dan tidak happy rasanya. Pada saat kita mengenal JPCC, kita ajak Andrea juga untuk ikut kebaktian di gereja JPCC, di mana saat itu ada khusus untuk usia Andrea, itu di youth-nya. When I first come to youth, it's kind of weird. It's shocking gitu, kayak it's unique gitu, lebih open, and the preach itu lebih easy to digest. It's easier for me to understand daripada yang sebelumnya. Mereka ngomongin sesuatu nih, aku tanya sama orang tua dulu, Mom kayak gini-gini bener nggak gitu. So they say no gitu misalnya. And then at youth, they also say no but in a different kind of way, so that I realize, oh, what my parents saying is actually right gitu. Saya ngelihat Andrea jauh lebih terbuka, anaknya lebih cheerful gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa suka cerita, nanti tentang temennya cerita, teman gerejanya juga cerita. It's good to share stories with my parents gitu. Kalau apalagi kalau misalnya sama temennya nggak bisa ngertiin gitu. Lebih enak ngomong sama orang tua kan, mereka lebih dewasa, they have more experience than I do gitu. Saya melihat pola pikir Andrea yang sangat dewasa dibandingkan dengan mungkin anak-anak seusia dia. Dan juga satu sisi yaitu leadership-nya yang saya melihat begitu bertumbuh dalam diri Andrea. Dan saya percaya bahwa ini dia dapatkan dari lingkungan yang positif dan dari mentor-mentor yang ada di youth di JPCC. My name is Andrea, this is my family. Ini cerita kita, gue tunggu cerita lu. Dan saya berharap saudara juga akan mengalami hal yang sama dalam pelayanan Next Gen saudara, oke? Thank you, God bless.